sudah seger, happy. Teman-teman sudah kenal kakak? Namanya siapa? Syahid nih. Kak ini apa namanya? Iya betul Kak ini. Hari ini Kak ini ditemani Kak ini. Kak ini bawa boneka lucu yang bisa ngomong. Takut tidak sama boneka? Siapa yang berani? Kurang semangat. Siapa yang berani? Kalau berani duduk yang rapi, Kak Ibi mau panggil sahabat Kak Ibi yang cerewet. Sini boneka cerewet sini. Sini. Jangan takut, ini hanya boneka kakak ya. Udah siap? Sudah siap? Kamu tengok ke depan tuh, ditunggu teman-teman. Tengok ke depan. Tengok ke depan. Bisa apa tidak? Bisa. Nanti kakak hitung 1 sampai 3, tengok ya. Iya. Tengok dan nanti yang semangat ya. Iya. Hitung 3, tengok. 1, 2, 3. Iya. Iya. Tengok. 1, 2, 3. Tengok. Itu tengok biar doang. Tengok beneran. Tengok. 1, 2, 3. Kamu jangan takut sama dia mau jatuh. Oke. Kakak, ini di mana sih? Di mana ada yang tahu tidak? Tuh di mana? Aku tahu di mana. Di pasar. Emang di sini ada penjual pinggang. Ada. Mana? Itu sih pinggiran. Bukan penjual pinggang. Ini teman-teman dari TKMSI Prawasan Barat. Oh, bener. Boneka. Kita itu umat Islam awal jumpanya dengan mengucapkan salam. Oh gitu. Umat Islam itu harus mengawali jumpanya dengan mengucapkan salam. Oh, saya kencur. Salam aja. Coba tak ajari. Asal tidak ya. Assalamu. Aku lemu. Coba diulangi. Assalamu. Alaikum. Kakak. Emang teman-temannya ada yang ngomong. Maaf ya teman-teman. Kalau gitu kakak ada yang salam, boneka nggak sopan. Nggak sopan ya? Nggak boleh bilang kakak. Ya udah kakak aja yang salam. Ya udah kakak yang salam. Nanti yang jawab salam semangat dikasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Hadiahnya apa? Boneka dilihat. Boneka kamu namanya siapa? Aku. Namaku adalah. Siapa? Mela. Oh Mela. Mela. Hadiahnya apa buat teman-teman? Hadiahnya ada. Ini dalam plastik. Dalam plastik apa nih? Gorengan. Bukan gorengan. Ada tempat nasi. Siapa yang mau? Makanya harus semangat dari awal sampai akhir. Harus semangat. Kakak mau salam dulu, dijawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ini ya teman. Tepuk tangannya mana dong? Langsung dapat hadiahnya. Salam. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Eka Hidayah SPD selaku Kepala TK Muslimat NU Perawatan Barat beserta jajaran Dewan Guru dan staf, tak lupa adik-adik semua yang Kak Imi sayangi. Teman-teman, di pagi hari ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa kakak harus bersyukur? Karena Allah telah memberi banyak nikmat sama kita. Nikmat apa? Nikmat sehat, ya kan? Teman-teman, sehat apa tidak? Nah, itu adalah nikmat Allah. Tiap hari Allah memberi rezeki sehingga kita bisa makan setiap hari. Untuk itu kita harus banyak bersyukur dan mengucapkan syukur. Mengucapkan alhamdulillah. Syukur. Bukan ya. Jadi yang terpenting tidak hanya nikmat itu yang paling hebat ya, dan yang paling patut disyukuri adalah nikmat yang berupa iman, berupa Islam yang Allah tanamkan di hati kita. Oh ya? Sehingga dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, kita semua mau hadir, mau hormat datang ke sini dalam rangka peringatan apa teman-teman? Ada yang tahu hari ini ada peringatan apa ini bacanya? Bacanya apa? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boneka Mela tahu nggak apa arti Isra Mi'raj? Tahu. Apa Isra Mi'raj? Gorengan. Siapa yang tahu arti Isra? Coba ada lagunya. Gimana? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 roja Nabi berisra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik pura untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Siapa yang rajin sholat 5 waktu? Di peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi diperintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Benar teman-teman, rajin sholat? Kakak ini tes katanya rajin sholat. Siapa yang rajin sholat? Rajin sholat berarti tahu sholat 5 waktu-waktunya. Waktunya apa saja kakak? Sholat 5 waktu. Siapa yang tahu sholat 5 waktu ini? Sini. Aju dulu, kenalan dulu sini mas. Ambil guru sini. Namanya mas siapa? Kakak. Lagi niknya. Aja galak-galak. Ya ini boleh. Namanya siapa? Kakak. Namanya Mas apa? Mas apa? Cita-citanya jadi apa? Polisi. Wah keren. Cita-citanya jadi polisi tidur. Ada tidurnya. Nanti tidur motor. Mas apa? Sebutkan sholat 5 waktu apa saja? Maju ini maksudnya ke depan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nama tangannya mana buat kamu lagi?
kasih. Sama-sama, silakan duduk. Duduknya di karpet ya, jangan di genteng. Ya enggak usah di genteng. Siapa lagi yang mau hadiah? Yang mau hadiah bilang saya. Yang mau hadiah duduknya yang rapi, nanti mendengarkan cerita dulu. Oh gitu. Belum selesai ya. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penyuluh umat, sang penyantun syafaat, dan semoga teman-teman semua di sini, ibu guru, ini aku boleh kamera, ia termasuk umat Nabi Muhammad yang akan dapat syafaatnya di hari kiamat. Siapa yang ingin dapat syafaat? Siapa yang ingin disayang Nabi Muhammad? Siapa yang ingin disayang Allah? Kalau ingin disayang Nabi Muhammad, disayang Allah gimana caranya? Teman-teman harus jadi anak, ya? Jadi anak, Pak Soleh. Oh, Pak Soleh. Ini yang soleh. Oh, yang soleh. Iya, nah yang soleh ciri-cirinya apa? Asik tepuk anak soleh coba. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Ciri-ciri anak yang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, rajin jajan. Siapa yang rajin ngaji? Sholat 5 waktu tidak boleh ketinggian, boleh ya. Dan satu lagi, kalau ingin sayang Nabi Muhammad harus banyak membaca sholawat. Apa teman-teman? Iya, biar dapat syafaat. Yuk kita sholawatan dulu. Nanti yang sholawatnya semangat dikasih hadiah. Siapa yang mau hadiah lagi? Tidak yang tadi. Sholawatan salam. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salam ala Rasulillah. Sholatullah ala Yasin Habibi, ala Yasin Habibi. Semangat, tepuk tangannya mana? Tenang, yang belum dapat hadiah masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga sholawat kita diterima oleh Allah. Amin. Semoga sholawat kita diterima Nabi Muhammad. Amin. Allahumma. Wah, siapa lagi yang mau hadiah? Yang mau hadiah duduk manis. Dengerin cerita. Kak ini mau cerita ya kak. Nah, kita mau cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad.
Muhammad. Tadi ya, Isra itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kalau Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kakak setelah cerita, aku pengen nyanyi. Kamu pengen nyanyi? Iya. Nyanyinya apa? Aku mau nyanyi lagu di suatu malam. Di suatu malam. Kita nyanyi bareng-bareng nanti yang kita boleh nyanyi bareng ya. Nah, di situ nanti kita baru dengar cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ya, kita nyanyi di suatu malam. Ini kan lagunya. Iya. Itu. Iya, sabar. Itu. Ya. Tepuk tangannya mana dong? Bareng-bareng yuk. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi dari Masjidil Aqsa.
inilah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dahulu, di tahun 10 kenabiannya, Nabi Muhammad sedang bersedih. Kenapa kakak sedih? Karena istrinya Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Meninggal dunia, kasihan sekali. Tentu sedih ya. Sedih apa sedih? Sedih. Nabi Muhammad menangis dan bersedih hati, sehingga di tahun itu disebut Amul Huzni. Disebut apa? Amul Huzni, artinya tahun kesedihan. Tapi Nabi Muhammad tetap bersabar, ya. Ujian kehilangan orang tercinta itu bagi seorang nabi masih tahan dan bersabar karena semua milik Allah, ya. Dan di saat sedih-sedihnya Nabi, orang-orang kafir semakin semena-mena dan jahat sama Nabi Muhammad. Kok bisa? Iya, dulu waktu Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani menghina Nabi Muhammad. Oh ya? Waktu Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani menyiksa Nabi Muhammad. Masa kakak? Iya, karena Abu Thalib itu pemuka agama atau kepala suku Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani sama Abu Thalib dan Nabi Muhammad. Tapi di tahun itu karena Abu Thalib meninggal dunia, Nabi Muhammad sekarang dibully sama orang kafir. Hei Muhammad, sekarang pamanmu telah meninggal, tidak ada lagi yang bisa melindungimu. Orang-orang Quraisy, ayo kita bully Muhammad, kita bully sampai kapok. Salahnya sendiri karena Muhammad telah menyiarkan Islam di sini. Kita tidak boleh menyembah patung lagi. Ayo kita zina Muhammad. Wah, setiap Nabi Muhammad keluar rumah isi sedih-sedih. Nabi Muhammad lagi sedih, malah dilempar sama kotoran sama orang kafir. Dilempar kotoran orang. Nabi Muhammad lagi jalan, ada kotoran besar melayang di kepalanya. Astagfirullahaladzim, bau sekali. Kira-kira Nabi Muhammad marah apa tidak? Nabi Muhammad marah apa tidak? Tidak. Nabi Muhammad itu kan orangnya sadar. Iya, betul sekali. Nabi Muhammad tidak marah. Kan Nabi Muhammad pernah bilang apa? La taghdab wa la jangan marah sebelum surga. Ya, ingat kan? Makanya Nabi Muhammad tidak marah. Kena ujian itu, diuji dengan dibully orang kafir sak Mekah, dibully sak orang Mekah. Kalau kita orang biasa wis seorang mampu, Nabi Muhammad masih bertahan, tetap tegak berdiri berjalan dengan kesabarannya. Besoknya lagi ada yang meludahi, ya Gusti kurang ajar sekali, masa Nabi Muhammad diludahi? Iya, karena orang kafir itu benci sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu orangnya apa? Orangnya itu menyuruh orang-orang kafir biar menyembah Allah. Orang itu mengajak dalam kebaikan, tapi orang kafir malah tidak mau, malah diludahi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah apa tidak? Tidak. Kan udah bilang Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Karena sabar dengan ujian ini, maka Allah menghadiahi Nabi Muhammad. Hadiahnya apa kakak? Tebak-tebak. Hadiahnya kita sangin. Bukan kok dimasangin, memangnya jalan sehat. Nabi Muhammad diberi hadiah oleh Allah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Oh, jadi karena orang sabar nanti Allah kasih hadiah. Betul. Setiap manusia punya ujiannya masing-masing, dan nanti di ujung ujian itu masih Allah akan kasih surprise, kasih kejutan, kasih hadiah. Maka teman-teman yang masih punya ujian apapun itu, ujian kita ini paling kayak dunia. Ujian kita paling berbeda pusing kok. Nabi Muhammad ujiannya luar biasa. Nah, pada malam itu ketika Nabi Muhammad sedang ada di kota Mekah, di Masjidil Haram, ya, Sayyidina Bayrti, tahu ya? Nabi Muhammad di situ, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril turun. Assalamualaikum.
wahai Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Ada apa malaikat Jibril menemuiku? Aku diutus oleh Allah untuk mengajakmu berisra dan mi'raj. Aku telah membawakanmu sebuah tunggangan yang aku ambil dari surga, kata malaikat Jibril. Tunggangan itu bernama burung. Apa teman-teman? Burung, bukan burung ya? Bukan. Burung ini bentuknya mirip kuda, mirip kuda. Kakinya empat, ada sayapnya. Ini jalannya cepat sekali. Masa sih? Iya, jalannya seperti kilat-kilat. Cepat banget. Kalau kuda biasa jalan satu langkah kakinya mau 1 meter atau 1,5 meter. Tuk, segitu doang satu langkahnya. Tapi kalau burung, satu langkah kaki burung berkilo-kilometer sejauh mata memandang. Ketika kita berdiri di sini, kita melihat bangunan yang ada di sana, itulah satu langkah burung. Misalkan burung itu langkah baru satu langkah kedua, suara ketok. Cepat sekali ya, cepat sekali teman-teman. Maka Nabi Muhammad naik di atas burung. Ayo Nabi Muhammad, naiklah ke atas burung. Kita akan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad bertolak dari Masjidil Haram yang ada di Mekah. Tiba-tiba Nabi Muhammad sudah sampai di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Oh, Palestina sih di Israel kan? Nah itu dulu itu di situ Nabi Muhammad ya berhenti di situ. Setelah itu Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat di sana. Sholat ya. Nabi Muhammad sholat di masjid ini bersama para nabi-nabi terdahulu di belakangnya. Nah, setelah sholat Nabi Muhammad mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Nabi Muhammad naik ke atas tangga. Allah telah bentangkan tangga dari Masjidil Aqsa ke atas langit. Tangganya tinggi. Sampai ke langit ke-7. Ada langit 1, langit 2, 3, 4, 5 sampai 7. Terus Nabi Muhammad naik tangga itu. Wah, Nabi Muhammad naik. Di langit pertama Nabi Muhammad ditemui seorang nabi. Nabi ini bulan. Wah, sampai kelompok zaman saiki. Nabi yang pertama diutus oleh Allah pertama kali di bumi. Siapa nabi yang pertama? Nabi Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Oh, siapa yang namanya Adam? Iya, berarti ibunya ngefans sama Nabi Adam ya. Lalu Nabi Adam mengucapkan salam dan mendoakan Nabi Muhammad. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping turun yang tegang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap mendengarkan. Lanjut, siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah duduk rapi, tangannya dilipat dulu. Iya, mendengarkan ceritanya lanjut. Bilang itu pertama Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Setelah bertemu Nabi Adam, doakan Nabi Adam, naik lagi ke langit keberapa setelah 1? Setelah 1 anak berapa? 2. Iya, di langit kedua Nabi Muhammad bertemu siapa ya? Siapa yang bisa baca? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Didoakan sama Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Muhammad ya. Ngobrol sebentar. Setelah itu naik lagi. Setelah langit 2, langit berapa? Coba tebak, di langit ketiga Nabi ketemu siapa? Nabi ini orangnya ganteng. Cowok? Ya cowok ganteng. Nabi siapa yang ganteng? Nabi siapa yang baca? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam.
nabi yang ganteng itu Nabi Yusuf. Oh, nabinya ganteng, pintar ekonomi kayak Pak Mugaya, karena beliau adalah menteri ekonominya Mesir. Oh gitu. Setelah langit 3 didoakan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad naik lagi. Langit berapa setelah 3? Coba dibaca. Di langit keempat Nabi bertemu siapa ya? Nabi siapa? Nabi Idris gitu. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Setelah didoakan Nabi Idris naik lagi. Setelah langit 4 langit berapa? Coba dilihat dibaca lagi. Di langit 5 Nabi bertemu Nabi Harun. Nabi siapa? Harun. Iya, Nabi Harun alaihissalam. Ada yang namanya Harun juga. Di sini ada banyak Nabi ya. Oh bapaknya. Oh bapak gurunya malah. Ada bapak Harun. Hai Pak Harun. Ternyata ada yang namanya Pak Harun kayak nama Nabi. Iya, kita umat Islam itu kalau bisa anak-anak kita itu dikasih nama-nama Nabi, nama sahabat Nabi, biar apa? Meneladani sifatnya. Nah ini Pak Harun sama nggak ya kayak Nabi Harun? Kalau Nabi Harun ini orangnya pintar pidato, public speaknya bagus, orang isinan kok bukan? Bukan apa? Keren. Tepuk tangan untuk Pak Harun. Setelah didoakan Nabi Harun, Nabi Muhammad naik lagi ke langit keberapa setelah 5? Ke-6 kita lihat di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu Nabi siapa? Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Ayo Nabi Musa mukjizatnya apa? Ada yang tahu? Bisa membelah lautan. Oh, ada tongkat ajaib. Oh, Nabi Musa punya tongkat ajaib. Nah, ketika Nabi Musa dikejar sama Raja Fir'aun, wah, Allah menyuruh Nabi Musa mengetuk-ngetukkan tongkatnya ketika Nabi Musa menghadapi lautan. Waduh, ada laut, kita dikejar sama Raja Fir'aun. Ayo Musa, ketukkan tongkatnya. Lalu lautnya terbelah. Lalu ada jalan di tengahnya dan Nabi Musa pun selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi itu mukjizatnya Nabi Musa. Setelah bertemu Nabi Musa, didoakan Nabi Musa, Nabi naik lagi. Ayo setelah 6 berapa? Sudah sampai 7. Ceritanya hampir selesai. Oh hampir selesai. Iya. Nah di langit ke-7 coba lihat Nabi Muhammad ketemu Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini mukjizatnya tidak bisa terbakar oleh api ya. Gitu. Iya, ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud karena menghancurkan patung-patungnya Raja Namrud ya. Maka Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim pakai kayu yang banyak sekali. Nabi Ibrahim diletakkan di atas kayu bakar, disiram sama minyak. Ketika mau dinyalain, terbakarlah kau Ibrahim. Tapi ternyata setelah apinya padam, Nabi Ibrahim masih utuh, tidak mati. Masya Allah, Raya, itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Setelah didoakan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini memberi wasiat kepada Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, tanamlah banyak pohon-pohon di surga. Lalu Nabi Muhammad tanya dong sama Nabi Ibrahim, maksudnya gimana Nabi Ibrahim? Kita menanam pohon di surga, maksudnya gimana? Banyaklah mengucap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibahnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan banyak mengucap kalimat itu sama dengan menanam pohon di surga. Menurut riwayat seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika kita di surga banyak buah-buahan yang sudah ada, dan kalimat thayyibah itu juga bisa memperberat timbangan amal kita. Oh ya, kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang karena kita
duitnya sitik mau 2.000, 5.000 gak bisa zakat, kita bisa memperbanyak timbangan amal kita dengan banyak mengucapkan kalimat thayyibah itu. Ketika kita mengucapkan subhanallah, ganjaran keliting, ganjaran naik begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, keliting. Nah kayak nyala ini membaca kalimat thayyibah hanya dengan mulut kita punya model untuk menambah pahala. Banyak membaca kalimat thayyibah, banyak membaca sholawat. Kalau baca sholawat kita tenang. Kalau membaca sholawat Allah akan bukakan pintu rezeki kita. Iya kan? Ingin tahu nggak sholawat yang bisa mendatangkan rezeki? Mau biar duitnya banyak. Rezeki itu tidak hanya duitnya banyak, badannya sehat, urusannya dipermudah Allah. Apa-apa kita lain gampang, itu juga rezeki. Ya. Nih, sholawatnya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sholawat Jibril 1 hari paling 100 minimal. Begitu. Jadi nanti rezekinya banyak insyaallah ya. Bacanya sallallahu alaihi Muhammad. Orang sampai nyanyi sampai cepat sallallahu alaihi Muhammad. Minimal paling 100. Apa mana paling 100 insyaallah doa kita mudah dijabah oleh Allah ya. Dan singkat cerita, setelah bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang lebih tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Kemana? Sidratul Muntaha. Oh, enggak ada gambarnya. Karena tempat ini tidak boleh digambarkan dengan apapun. Ya, Sidratul Muntaha itu jangan kita bayangkan sebuah tempat karena Allah bukan benda ya. Jadi sebuah dimensi gitu ya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu. Tadi siapa yang rajin sholat 5 waktu? Tadi kan sudah menyebutkan sholatnya. Sekarang yang perempuan, siapa yang tahu rakaatnya? Sholat subuh berapa rakaat? Berapa? Ini yang pakai yang bawa minuman merah. Ini kita banyak namanya rajin sholat. Rajin sholat harus tahu. Namanya namanya Mbak Sinta. Mbak Cina cita-citanya jadi apa? Jadi apa? Dokter. Wah keren. Cita-citanya jadi bakul dokter. Bakul dasar dokter. Mbak Cina sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Kalau zuhur? 4. Pinter. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? Ye, betul tepuk tangannya mana? Masih belajar tidak apa-apa. Makanya dari TK kita mengenal waktu sholat. Dari TK harus rajin sholat 5 waktu. Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tepuk tangan buat Kakak Cina. Terima kasih. Nih hadiahnya dikasih teman-teman. Terima kasih. Boleh duduk. Yeay. Siapa lagi yang mau hadiah? Yang mau hadiah hidup manis. Tadi teman-teman mendengarkan cerita atau tidak? Dengar. Nek dengerin cerita pasti bisa jawab pertanyaan. Tadi Nabi Muhammad bertemu nabi-nabi di langit. Ya, banyak ya nabinya ya. Ada nabi siapa itu ya? Sebutkan 2 saja nama nabi yang ditemui Nabi Muhammad di langit. 2 saja. Bisa? Nabi siapa? Bisa? Siapa ini? Sebentar. Duduk ya.
yang lainnya duduk, yang sudah dapat hadiah kalian. Ini namanya masih apa? Ada ke depan namanya masih apa? Adalah Kamu namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Namanya Ketela. Ketela. Atala. Oh, namanya Atala. Maaf ya Atala ya, duduk ya. Gemes ya, gemes ya. Atala, Atala cita-citanya jadi apa? Mau jadi apa? Hah? Oh, keren. Mau jadi tentara. Tepuk tangan calon tentara. Visinya dipakai dong. Atala, sebutkan nabi yang ditemui Nabi Muhammad di langit. Nabi siapa dua saja? Nabi? Apalagi Pak Guru Nabi Harun. Ya. Yang kedua, Nabi? Nabi? siapa? Isa, betul tepuk tangannya mana? Nabi Isa. Oh ya, oh, coba. Ini bacanya Nabi siapa? Halo, Pak Lo, pegang mic-nya. Nabi siapa? Ini dideketin. Nabi siapa bacanya? Betul, tepuk tangannya mana? Coba lagi, ajak lagi. Ini bacanya apa? Ada Ih, betul, tepuk tangannya mana? Nabi Adam. Tepuk tangan dong untuk Atala. Mana tadi hadiahnya di sini. Ya silakan Atala, boleh duduk. Siapa lagi yang mau hadiah? Yang mau hadiah duduk manis. Sebutkan nama pamannya Nabi Muhammad yang meninggal. Di tahun itu namanya siapa ya? Pamannya Nabi yang sangat menyayangi. Salah, bukan itu kakeknya. Siapa? Iya, namanya siapa? Paman. Hah? Siapa? Ini, sebentar. Ini. Ya, kamu udah dapet Pak gantian ya. Ini namanya, ayo Mbak siapa? Kamu cita-citanya apa? dokter. Wah, cita-citanya keren ya. Jadi sopir skuter. Masuk ke dokter. Kakak, coba jawabannya apa? Siapa nama pamannya Nabi Muhammad yang meninggal di tahun 10 kenabian itu? Soleh. Abu Thalib. Betul ada abunya. Tepuk tangannya mana? Abu Thalib. Karena betul dikasih. Kenang-kenangan, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya, dan teman-teman itu saja yang bisa kami sampaikan dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, intinya apa? Teman-teman yang pertama harus jadi orang yang sabar. Apa teman-teman? Sabar, jangan sering marah, apalagi marah sama ayah ibu nggak boleh. Itu namanya durhaka. Marahin ayah ibu, bikin kesel ayah ibu tidak boleh ya. Dan harus rajin sholat 5 waktu. Siapa yang mau disulapin? Sebelum kita tutup, kita mau sulap. Siapa yang mau disulapin? Siapa yang mau disunatin? Sulapin orang tak sunatin bagian. Siapa yang mau disulapin? Yang belakang dia loh, belakang sendiri ya. Ini siapa lagi? Ini kelas TK apa B? Yang ini apa? Sekarang yang A yang cowok. Siapa lagi yang mau disulapin? TKA cowok, TKA cowok. Ya. Mana ini? Ya ini. Ya. Sekarang yang perempuan yang D. Ya. Siapa yang mau disulapin? Yang udah putih sedikit. Oh ini A. Maaf. A B ya. Itu ya. Ya. Beri tepuk tangan dong, Mela duduk dulu. Tepuk tangannya mana? Kita kenalan, ini namanya siapa? Rena. Ini siapa? Ilham. Ini siapa? Aina. Nih, Almira. cita-citanya jadi apa? Dokter. Guru. Guru, Polisi. Pilot. pilot. Tepuk tangan anak-anak hebat. Semoga cita-citanya tercapai. Sekarang kakak punya kotak ajaib Doraemon. Teng. Kotaknya warna apa teman-teman? Kita mau lihat isi
isi kotaknya kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, ya kosong. Biar tidak kosong dan ada hadiahnya buat mereka berempat ini yang maju. Kita tutup dulu. Dan tangannya yang kanan ke atas, yang maju. Tangan kanan ke atas, kanan. Teman-teman ikut tangannya ke atas yang kanan. Kita baca mantra bareng-bareng. Bim salabim. Abrakadabra. Pitopat kapit. Sandal cepet. Kecepit pit. Icik-icik. Iwir-iwir. Akan ini toh, icik-icik. Iwir-iwir. Icik-icik. Iwir-iwir. Nah. Oh, kuduran iso. Itu 1 sampai 3. 1, 2. Wah, ada hadiahnya kita kasih yang sudah maju. Wah, ternyata ada jajannya. Tepuk tangannya mana dong? Sudah habis. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Siapa lagi yang mau disulapin? Yang mau disulapin hidungnya manis. Teman-teman yang sudah dapat hadiah gantian yang lain. Sekarang aku mau lihat sing duduknya paling anteng orang itu. Sing bisa jawab pertanyaan kali ini. Tadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik apa ya? Salah, bukan kuda. Naik bukan. Apa? Ini betul. Burung. Pintar ini ngarep dewe ngomong deh. Ini siapa ini namanya ini? Namanya siapa? Wah, Jawa kamu di depan dengerin cerita ya tadi ya. Nabi Muhammad tadi Isra Mi'raj naiknya apa? Burung. Jalannya cepat apa enggak? Oh cepat ya. Kamu mau disulapin jajan apa duit? Jajan apa duit? Duit aja ya. Nanti buat beli jajan sendiri ya. Mau nggak tak sulapin duit? Mau? Udah pegang. Tadi sudah disulapin jajan. Sekarang kita sulapin duit. Wah. Kakak punya datang aja ini Doraemon. Nah, Kak ini punya ini apa teman-teman? Tisu. Pegang tisunya. Dan Kak ini punya kantong. Kantongnya bolak-balik kok. Biar nggak bolong kita tutup. Ya, sudah dapat tapi masih kosong. Kita masukkan tisunya Mbak Zawa. Kita baca mantra bareng-bareng. Kamu bantu ya. Yang kenceng bacanya deketin mulutnya. Teman-teman tangannya seperti ini sama Zawa tangannya seperti ini. Baca mantra. Bim salabim. Abrakadabra. Allahumma. Ubat. Ini apa? Allahumma. Ubat. Moga-moga bisa ngeliwat. Allahumma. Kipra-kipri. Sugih sapi. Sugih pari. Sugih duit. Allahumma. War-war. Moga-moga akeh sing transfer. Ho. Wes. Sudah. Jangan ikutan. Mantranya udah habis. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Apakah sudah jadi duit? Wah, jadi duit. Tepuk tangannya mana? Buat siapa? Buat beli jajan. Seneng apa aja jadi duit. Kasih duit bilangnya kemana? Sama-sama tepuk tangan buat Jawa. Dan teman-teman, terima kasih ya untuk sekolah Kami Selimat NU Perwasan Barat yang sudah mengundangkan ini. Jazakumullah asangan jaza untuk ibu guru dan mohon maaf apabila yang ini disampaikan banyak kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.